las kerja, time gaji, bos bagi balik awal pula. Masya Allah, barakallah tengah guys. Udaranya jauh lebih bersih, jadi gue jarang sakit. Ringgit tukar ke rupiah jadi banyak. Oh iya itu. Jadi kalau kirim duit guys ya, dikurskan dari ringgit ke rupiah, wah sampai di Indonesia juta-juta nih guys. Oke. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, jumpa lagi ada saya di sini. Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng. Tanpa buang masa, jadi ada satu request nih guys dari di Instagram. Ada Rihah siapa ini? Nalzif. Dia kirimkan satu link video. Oke, kita akan coba lihat bersama-sama, geng ya. Seperti apa videonya dan ini dia guys ya, satu video dari channel Arus Story. Ini sepertinya channel baru nih guys ya. Bukan sebab gaji, ini sebab sebenar warga Indonesia sanggup lama kerja di Malaysia. Oke, nampaknya ini adalah video kompilasi ya, para pekerja-pekerja Indonesia yang sudah cukup lama tinggal dan bekerja di Malaysia guys. Oke, bukan semata-mata karena uang ya, tapi apa ya? Oke, kita akan coba untuk nonton geng bersama-sama seperti apa videonya. Tapi memang betul lah guys ya, asalkan masuk secara sah, patuh, hormat undang-undang dan jaga adab, pasti akan diterima di mana-mana negara sekalipun. Betul tak ya? Oke geng, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan sebelumnya saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga guys ya. Oke, satu video dari channel Arus Story guys, kita lihat ya. Kenapa begitu ramai warga Indonesia sanggup tinggal bertahun-tahun di Malaysia? Ada yang datang sekejap, tapi akhirnya menetap lama. Ada yang pulang, tapi hati mereka masih tertinggal di sini. Ramai sangka jawabannya mudah, gaji besar. Tapi sebenarnya bukan itu sebab utamanya. Dan bila Anda dengar sebab sebenar ini, Anda mungkin akan terdiam seketika. Warga Indonesia yang bekerja di Malaysia sering berkongsi satu perkara sama, mereka rasa dihormati. Bukan sekadar sebagai pekerja, tapi sebagai manusia. Di pasar, di tapak pembinaan, di kilang, di rumah majikan, mereka dipanggil dengan sopan, diajak makan bersama, disapa dengan senyuman. Kadang-kadang, hormat kecil itulah yang buat mereka rasa besar sebagai manusia. Oke. Dah lah, las kerja, time gaji, bos bagi balik awal pula. Masya Allah, barakallah tengah guys. Kita balik awal, Ini di Masya kilang Allah. nih, guys. Bosnya udah nunggu, berarti agent kita udah tahu. Kayak gitu nggak diomongin kita ya? Loh, naik explore dulu atau kerja di Malaysia keja. Dia pakai bahasa Jawa. Enak lur, enak betul guys ya. Kalau bila kerja di Malaysia, sekaligus saya mungkin bantu translatekan guys ya. Best gila kerja dekat Malaysia nih guys. Sebab tempatnya selesa. Terus asrama kita tak bayar. Nggak perlu cari kos buat tidur. Kos itu penginapan guys, kos itu ya. Berangkat dia terjemput bos, Masya Allah. Oke. Demi dapat bus yang terdepan guys. Dia orang rela letak Beratur ya. bag-bagnya di depan biar nanti langsung capcus menuju bus. Itu busnya. Deloan kilo. Lihat ya lah. Deloan bus toh. Oke dadak nyetir. Oke dadak mikir kok ning dalan macet urut utawa oga. Apa ya, ini sebenarnya bahasa Jawa orang-orang pasar sih guys ya. Ya, jadi kita dipermudahkan, tidak perlu driving, tidak perlu pening ya, tinggal hanya cukup duduk dah sampai di penginapan. Ya, intinya maksudnya seperti itu guys. Hari dolanan HP. Tinggal main HP, duduk manis. Masya Allah. Lihat. Lali gak nyepot terbuka loh. Oh gak lali tapi tanah udah mungkin jeblok pas udah. Terus kebes. Aduh. Bahasa apa pula nih? Itu kanca-kancaku Masya Nih teman-temanku, Masya Allah.
Goodbye Gapi. Oh, Gapi. Mari kita bercuti 3 hari. Bercuti 3 hari. Masya Allah. Oke. Kantor-kantor pada balik kalau seluruh. Nah, teman-teman udah pada balik semuanya, guys. Indahnya pemandangan. Jadi penasaran sama orang Indonesia yang udah lama tinggal di Malaysia. Satu hal aja, apa sih yang paling bikin mereka betah tinggal di Malaysia? Oke. Apa, Kak? Udaranya jauh lebih bersih, jadi gue jarang sakit. Ringgit tukar ke rupiah jadi banyak. Oh iya, itu. Jadi kalau kirim duit, guys ya, dikurskan dari ringgit ke rupiah, wah sampai di Indonesia juta-juta nih, guys. Oke. So guys, sangat kondusif, sangat beratur, dan gak nyangka ternyata tuh sangat mengurangi stres. Di Malaysia tuh duriannya paling enak, the best. Kalau di sini gue bisa dapet 3 sampai 4 tempat dalam 1 hari. Wah, enak banget. Di sini jalanannya rapi Oh, ini dan anaknya nih. bersih. Biaya kehidupan kita di sini tuh lebih murah dibandingkan di Indonesia yang sangat-sangat mahal. Oh. Kalau itu senang, kita nggak perlu ribet sama motor, sama horn yang bikin panik itu. Sini aman. Kalau jalan-jalan keluar kotanya itu enak banget, pakai mobil aja udah dekat, mau kemana ke pantai yang cantik. Wah, fokus guys ya, tolong fokus ya. Boleh nyelip nggak sih satu lagi yang paling best juga, kalau secara mentality rantau ini vibes-nya udah luar negeri banget, tapi kalau secara mentality anak ini juga deket gitu, berasa deket dari keluarga, jadi luar negeri rasa luar kota. Dia alasanku kenapa aku bisa betah tinggal di Malaysia sampai 6 tahun. Yuhu, Oke, sekarang aku oke. udah 6 tahun tinggal di Malaysia dan sekarang aku mau ceritain ke kalian kenapa sih aku kok bisa betah di Malaysia. Oh ya, sebelumnya aku kasih tahu dulu, aku di Malaysia ini kerja as a factory worker atau pekerja kilang. Hal pertama yang membuat aku betah di Malaysia itu sih makanannya ya, karena di Malaysia ini makanannya tuh hampir sama kayak di Indonesia. Malah banyak banget resto Indonesia di Malaysia. Yang kedua yang bikin betah itu lingkungannya. Alhamdulillah di Malaysia ini aku dapat lingkup pertemanan yang sangat baik. Menurutku ini yang paling berpengaruh kalau kita tinggal di perantauan ya, karena baik buruknya kita itu tergantung dengan lingkungan kita, guys. Yang ketiga itu public transportnya banyak, jadi kita kalau mau kemana pun lebih mudah dan harganya juga relatif lebih murah. Terus di Malaysia itu banyak banget tempat menarik yang bisa kita kunjungin. Wah, ini Jadi yang kita nggak mantap. bosan kalau tinggal di sini, guys. Kita bisa Bener. explore banyak hal, mulai dari makanan, tempat rekreasi, Iya. ataupun tempat hiburan. Pokoknya banyak deh, kalian nggak akan bosan kalau tinggal di Malaysia. Oh ya, sebelumnya ini opini aku sebagai worker yang tinggal di Kuala Lumpur ya, guys, khususnya. Terus lagi, orang Malaysia itu semuanya baik-baik, asalkan kita sebagai warga asing bisa menaati segala aturan yang ada di negara ini. Pokoknya Iya. sih kuncinya saling menghargai aja, guys. Betul. Jadi tak kiralah lu dari mana, asalkan masuk secara sah, guys ya, patuh, hormati undang-undang dan jaga adab terutama dengan orang-orang tempatan, guys ya. Pasti akan diterima di mana-mana negara sekalipun, tak kira di Malaysia, di Brunei, Singapura, ya kan. Nomor 1 jaga adab, itu yang paling penting sih, guys ya. Kita menghargai orang sini, mereka juga bakalan menghargai kita. Terus Betul. apalagi ya yang bikin betah tinggal di Malaysia? Kayaknya banyak banget deh, tapi aku nggak bisa sebutin semuanya. Kalau kalian, Wah. apa yang bikin kalian betah di Malaysia? Oh ya, pasti ada yang bilang gaji ya. Menurut aku gaji ini hampir sama sih kayak di Indonesia. Cuma plusnya kerja di Malaysia ini nggak terlalu banyak aturan kayak di Indonesia. Contohnya mata aku tuh minus. Kalau di Indonesia nggak bakalan bisa keterima, guys, kerja di pabrik. Tapi di Malaysia ini masih bisa menerima pekerja dengan mata yang minus. Terus tingginya nggak harus 150 lebih. Dan lagi kerja di sini itu banyak banget fasilitas yang aku dapatkan. Kapan-kapan aku jelasin ya fasilitas apa aja yang aku dapatkan selama bekerja di Malaysia. By the way, ini tuh videonya random semua, jadi nggak nyambung banget sama apa yang aku ceritakan di video ini. So, terima kasih sudah menonton. Jadi kalau kita berbicara tentang rules ya, syarat-syarat ketika mau masuk di tempat kerja ini, ya betul apa yang dikatakan Aka ini, guys ya. Jadi kalau di Indonesia itu biasanya itu di setiap kilang-kilang itu selalu syarat mata tak boleh minus. Nah, ini soalannya kalau orang-orang yang bermata minus macam saya mau kerja kilang, nggak bisa dong, tak ada kesempatan sama sekali. Ini apa hal ini, guys ya. Lalu lepas itu tidak hanya mata minus, terkadang mungkin
tinggi badan juga menjadi sebuah persoalan yang cukup pelik sih guys. Ini kalau misal orang ditakdirkan dengan tinggi tidak seberapa ideal, agak sedikit pendek, macam mana ya. Aduh, dan ada berbagai syarat-syarat yang agak pelik sih guys ya. Aduh, oke geng, kita lanjut lagi guys. Setelah 3 tahun kerja di Malaysia, ada beberapa hal yang menurutku kerasa banget perbedaannya dibandingkan kerja di Indonesia. Yang pertama tentu aja soal gaji. Untuk IT dengan kategori 3 misalnya, gaji minimumnya itu udah sekitar 3.000 ringgit per bulan, atau kira-kira 12 juta rupiah jika dihitung dengan kurs saat ini. Dengan cost of living yang masih masuk akal, value dari gaji itu kerasa lebih hidup dan bisa dibilang lebih seimbang sama kebutuhan harian. Yang kedua soal budaya kerja. Di sini semuanya lebih to the point dan profesional. Hal yang aku suka, micromanagement di sini minim banget. Selama hasilnya bagus dan deadline terpenuhi, kamu dikasih kepercayaan untuk atur ritme kerja kamu sendiri. Selama aku kerja di KL, aku baru pernah lembur sekali. Tapi yang bikin aku respect, dari awal udah dijelasin berapa bayarannya dan bagaimana perhitungannya. Jadi nggak ada drama karena semuanya transparan. Lingkungan kerjanya campuran antara lokal dan ekspat dari berbagai negara. Jadi secara nggak langsung bikin kita berkembang dan adaptif. Kita jadi saling belajar budaya, makanan, dan bahasa satu sama lain. Menurutku ini pengalaman yang paling berharga, karena selain kerja, kita juga belajar perspektif baru dari banyak orang. Kalau ada yang mau ditanyain seputar kerja di KL, tulis aja di komentar ya. Wah, jadi ini guys, mantap juga lingkungan yang diceritakan oleh abang ini guys ya, sangat-sangat vibes-nya itu positif sekali guys ya. Luar biasa, dan pekerjaannya tidak hanya dia guys ya, tapi orang-orang dari seluruh dunia guys ya. Jadi kawan-kawan di mancanegara nih. Oke, kita lanjut lagi guys. Di Malaysia kerja punya mobil. Betul. Hari kerja naik public transport yaitu LRT, tapi kalau weekend naik mobil. Kerja di bidang apa di Malaysia? Sudah berapa lama di sini? Dari tahun 2016, termasuk studinya dulu. Sekarang kerja di technology company. Alasan pertama untuk kerja di Malaysia itu apa sih? Sebenarnya karena deket aja dari Indonesia, terus gajinya lebih banyak, 3.000 ringgit ke atas, sekitar 11 juta lebih lah gitu. Apa sih perbedaan yang paling terasa antara kerja di Malai dan di Indonesia? Mungkin gajinya kali ya. Terus yang kedua juga dana pensiunnya di sini sekitar 12-13% per bulan dari gaji kita. Jadi kayak kita dapat gaji tambahan tapi ditabung gitu. Gimana emangnya cara dapat kerja di sini? Job portal kayak LinkedIn atau Jobstreet. Dulu aku juga dapatnya dari LinkedIn. Terus di company yang sekarang aku emang apply dari company websitenya sendiri. Oh, di Malaysia kerja punya mobil. Betul. Ini guys. Murah. 40 juta lah. Serius? Oke. Oh, berarti kalau semisal gaji dekat Malaysia kalau dikurskan ke rupiah guys ya, antara 11 juta, 12 juta, sementara harga kereta di sana yang paling murah 40-50 juta ya. Berarti mungkin kita jika bekerja di Malaysia ya anggaplah setahun lebih, 2 tahun lah guys ya, itu boleh beli mobil ya. Tapi itu hitungan untuk orang-orang yang masih belum punya keluarga. Nah itu mungkin mau masuk akal lah guys ya. Kalau punya keluarga agak susah ya. Kalau orang-orang yang masih belum nikah ya apa-apa bisa dihandle sendiri tanpa harus mungkin kirimkan uang ke kampung ya guys ya. Jadi itu lebih apa ya, dia bisa menabung guys ya. Ini mantap. Oke, next video. Kayaknya mahal banget ya. Tak perlu kamus, tak perlu terjemahan. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia bezanya tipis, jiwanya sama. Mereka boleh bergurau, bercerita rindu kampung, berkongsi masalah hidup tanpa rasa asing. Di Malaysia, mereka tak rasa seperti orang luar, tapi seperti keluarga jauh yang akhirnya bertemu semula. Ramai warga Indonesia kata satu perkara yang buat mereka kekal lama rasa tenang. Anak-anak boleh sekolah, jalan malam tak terlalu takut, ibadah mudah, masjid dekat. Malaysia bagi mereka ruang untuk bernafas dan peluang untuk bina masa depan sedikit demi sedikit. Bukan mewah, tapi cukup dan bermaruah. Ini dia alasan aku kenapa aku memilih kerja di Malaysia. Yang pertama, karena letak geografi Indonesia sama Malaysia itu terbilang lebih dekat dibandingkan negara-negara lain. Betul. Yang kedua, yaitu Indonesia dengan Malaysia masih serumpun. Selain itu, untuk culture bahasa hampir sama dan memudahkan kita untuk berkomunikasi. Yang ketiga adalah makanannya. Hampir keseluruhan makanan Indonesia dan minuman Indonesia udah tersebar di Malaysia. Khususnya di area Chokit itu sangat banyak banget makanan Indonesia dan minuman Indonesia yang terjual di sana. Yang keempat, karena Malaysia itu negara Muslim. Karena untuk makanan, minuman ataupun barang banyak yang bersertifikat halal. Yang kelima adalah gaji.
Untuk gaji pekerja di Malaysia terbilang cukup tinggi, walaupun ada gaji yang lebih tinggi dari negara-negara lain, tapi menurut aku gaji di Malaysia udah cukup banget untuk saving money untuk masa depan. Asalkan kita pandai untuk manajemen keuangan. Intinya dari aku, mau kerja di mana, mau dapat hasil yang kecil atau besar, asal kita pandai bersyukur, rezeki itu nggak bakalan kemana dan akan selalu datang. Betul. Semua itu memang tergantung atau terpulang dari orang itu masing-masing guys ya. Orang boleh sukses, berjaya, tak kiralah kerja di Malaysia, bahkan kerja di Abu Dhabi sekalipun, kalau dia tak pandai saving money, ya sama aja bohong guys ya. Lalu pulang kampung udah habis semua guys ya. Itulah, jadi semua terpulang dengan orang masing-masing guys ya. Nggak pernah nyangka kalau di Malaysia aku bakal diperlakuin sebaik ini. Yuk aku ceritain ke kamu, aku udah tinggal di Malaysia selama 8 tahun. Banyak yang tanya kenapa aku suka dan betah tinggal di Malaysia. Dulu aku kira Malaysia itu tempat singgah aku doang, tapi sekarang aku justru ngerasa ini adalah tempat yang aku cari selama ini. Kalian pernah nggak sih ngerasain hal ini di negara orang? Kalau ngomongin soal makanan dan biaya hidup, makanan di sini tuh jangan ditanya lagi, murah, sedap, dan selalu bikin rindu. Bayangin makan enak tiap hari tanpa mikir kantong jebol. 5 ringgit aja kamu udah bisa makan kenyang dengan rasa yang luar biasa. Ngomongin soal transportasi di sini tuh murah banget, mudah, efisien. Bahkan naik pesawat ke Penang, Langkawi ataupun ke Thailand juga rasanya tuh murah banget. Ngomongin soal lingkungan kerja, aku juga kerja di sini dan dunia kerja di Malaysia tuh sehat banget. Jam kerja yang efisien, rekan kerja yang suportif dan tidak rasis, dan yang paling aku suka, mereka tuh menghargai kita tanpa pandang asal negara kita. Ngomongin soal warga lokal, masyarakat di sini tuh selalu menerima sebagai pendatang asing. Aku nggak pernah ngerasa kalau aku ini warga asing. Warga di sini tuh hangat, sopan, dan selalu menghormati perbedaan. Kadang aku suka lupa kalau aku ini bukan warga lokal. Malaysia bukan tempat aku lahir, tapi di sini aku ngerasa aku diterima. Awak rasa apa yang buat Malaysia ini istimewa di mata orang luar? Saya nak dengar cerita dari awak, cerita sedikit dekat ruang komen ya. Kalau kamu pernah ke Malaysia, hal kecil apa sih yang bikin kamu merasa kamu dihargai di Malaysia? Cerita di komen ya. Wah, banyak sekali guys, banyak sampai tidak bisa diucapkan dengan kata-kata guys ya. Tak cukup kalau saya buat video 1 jam 2 jam itu akan panjang cerita guys. Guys, oke, next. Kenapa aku kabur dari Jakarta dan memilih kerja di Malaysia? Dari segi jarak, Jakarta ke Malaysia nggak terlalu jauh. Dan kalau di-compare dengan posisi yang sama saat aku di Jakarta, di sini aku bisa dapat gaji 3 kali lipatnya. Nah, buat kalian yang juga tertarik buat kerja di Malaysia, aku mau infoin 3 hal penting yang harus kalian tahu dan harus kalian siapin sebelum kalian tiba di sini. Yang pertama, karena kita bukan warga asli Malaysia, jadi kalau mau sewa unit atau kamar di sini, kita harus siapin budget lebih karena ada deposit yang harus kita bayar. Biasanya 1,5 sampai 2 bulan dari harga sewa per bulannya. Terus yang kedua, untuk 6 bulan awal kalian kerja di sini, total gaji yang kalian terima setiap bulannya akan dipotong pajak sekitar 30%. Tapi kalau di tahun tersebut kurang dari 6 bulan, maka di tahun berikutnya gaji kalian akan dipotong pajak kembali 30% selama 6 bulan berturut-turut. Tapi kalian gak perlu khawatir, karena ini refundable, jadi kalian bisa klaim saat lapor pajak di tahun berikutnya sekitar bulan Maret sampai bulan Mei. Dan yang ketiga, salah satu syarat supaya pajak 30% tersebut di-refund, kalian gak boleh keluar dari Malaysia lebih dari 14 hari dalam periode 180 hari. Jadi kalau boleh saran, better selama 180 hari itu kalian jangan kemana-mana dulu. So, itu dia yang mau aku sampaikan. Gimana? Jadi kabur nggak? Semoga bermanfaat. Tren kabur kalau ada nih. pertanyaan boleh komen di bawah ya. Iya. Tren Pertama kabur kali kan ada yang dulu. tanya, murah mana sih tinggal di Malaysia dan di Indonesia? Gimana biaya hidupnya? Jom ikut aku belanja di salah satu supermarket di Malaysia. Telur di sini putiran, untuk 30 butirnya grade B itu 10 ringgit. Minyak 5 kilo 28 ringgit, beras 5 kilo 20 ringgit, ayam potong 1 kilo 8 ringgit, dan berbagai protein ikan kurang lebih sama juga dengan Indonesia. Hop, tapi tunggu dulu. Untuk sektor jasa di Malaysia itu tergolong lebih mahal. Contohnya seperti iklan yang aku lihat di sini. Ya, pijat undang ke rumah itu 200 ringgit. Urutan saraf tradisional Melayu khas buat wanita, harga promotion. Ini video tahun bila ini. Ya, kalau dulu mungkin ya oke lah, masih tergolong agak-agak murah guys. Kalau yang sekarang dengan kurs rupiah makin begini, ringgit makin begitu ya, agaknya mahal nih guys. Kalau misal orang Indonesia ya yang ingin melancong ke Malaysia, ini agak mahal sekarang ya.
800.000. Sedangkan kalau di Indonesia mungkin cukup dengan 200.000 atau sekitar 30 ringgit aja. Kita ngafe atau beli makan di luar itu cenderung lebih mahal. Kalau saya di kampung malah kalau urut ya hanya berapa guys? 50.000 rupiah. Kalau dikurskan ke ringgit tak pasti lah 50.000 rupiah itu berapa guys ya. Itu. Ya, pijat undang ke rumah itu 200 ringgit atau 800.000. Sedangkan kalau di Indonesia mungkin cukup dengan 200.000 atau sekitar 200.000 atau sekitar 30 ringgit. Berarti kalau 200.000 oke, mungkin 15 ringgit atau 10 ringgit ya. Pijat di kampung guys, urut-urut ya di kampung lebih murah lagi. Datang ke rumah pula ya, itu 30 ringgit aja. Kita ngafe atau beli makan di luar itu cenderung lebih mahal daripada harga-harga di Indonesia. Tapi ini inline karena memang gaji di Malaysia itu lebih tinggi daripada Indonesia. Jadi kesimpulannya menurut aku hidup di Malaysia itu murah, tapi gaya hidupnya yang mahal. So kita berkaca dari financial itu betul ini planning, yang mana gaji kita dibagi menjadi 3, yaitu konsumsi, playing, dan juga investasi. Maka orang Indonesia yang pindah bekerja dan tinggal di Malaysia seharusnya bisa saving lebih banyak, karena dengan harga barang pokok yang sama, pos konsumsi akan memakan sedikit persentase daripada keseluruhan gajinya. Jadi jika tidak bisa menekan playingnya, maka ya investasinya pun juga tidak akan bertambah. Bagaimana menurut kalian? See you next video. 11 tahun di Malaysia nggak punya apa-apa. Kenapa nggak pulang aja? Kenapa nggak kerja di Indonesia? Kenapa nggak mendingan kerja di Indonesia aja kalau nggak punya apa-apa juga di Malaysia itu? Jadi itu banyak pertanyaan daripada kawan-kawan semuanya. Jadi alasanku adalah walaupun aku tak kaya dan masih belum punya apa-apa, tapi kalau aku di Malaysia nih, aku sekurang-kurangnya masih ada kerja, masih adalah rezeki dekat sini aku mencari duit lah. Sholat kak. Dan bestnya kan di Malaysia nih kan, kalau kita kerjakan janji kita mau kerja, walaupun kita tak good looking. Jadi di sana itu yang good looking lah yang akan jadi senior, gitulah, yang good looking lah yang akan dapat reward lah, yang good looking lah yang akan dipuji-puja gitu. Apalagi macam aku dulu, aku tak macam sekarang guys. Jadi ketika kakak ini berbicara tentang good looking ya, berpenampilan menarik, aku jadi teringat salah satu kerja salah satu persyaratan kerja di Indonesia itu ada juga guys ya, berpenampilan menarik. Nah seperti ini ada guys, salah satu syarat bekerja berpenampilan menarik. Berarti yang tidak berpenampilan menarik atau bahasa kasarnya jelek tak boleh bekerja. Itu guys. Alamak. Oke, next. Guys, dulu aku besar, gemuk, gedebak macam tu. Siapa nak tengok aku? Tak ada siapa nak tengok aku. Yang ada aku kena hina. Tu kenapa orang tanya dekat komen-komen aku, kenapa dihina? Sebab aku tak good looking. Jadi aku tuh cukup good looking sih. Dulu tak macam sekarang. Sekarang walaupun aku tak good looking, tapi syukur alhamdulillah lebih baik lah daripada sebelum ni. Jadi itulah alasan aku kenapa walaupun aku 11 tahun masih lagi bertahan dekat Malaysia ni. Jadi ya gitu, karena di Malaysia ni walaupun aku kerja macam mana pun, tapi masih ada kerja. Sekurang-kurangnya ada kerja. Syukur kakak-kakak dekat dalam pun sama kan, masih boleh lagi mengais rezeki. Kita basuh pinggan pun masih digaji lah ibaratnya. Tak perlu good looking. Janji good attitude sahaja kan. Iya. Kalau good looking itu sebenarnya apa guys? Tidak ada ketersinambungan ketika bekerja. Jadi mau orang itu handsome, mau orang itu comel atau biasa-biasa saja, itu apa hubungannya dengan dunia kerja guys? Ya kecuali kalau kita bekerja di dunia entertain ya, dunia hiburan, TV, itu memang kita harus dituntut untuk good looking ya kan guys. Tapi kalau bekerja biasa begitu, cuci pinggan ya, basuh pinggan, lu harus good looking kan? Tak juga guys. Aduh, dan berbicara tentang kecantikan seseorang, kehandsomean seseorang itu semuanya bukan menjadi sebuah ukuran guys, karena itu semuanya relatif. Cantik bagi saya belum tentu cantik bagi kawan-kawan. Cantik bagi kawan-kawan belum tentu cantik bagi saya. Bukan begitu, geng? Ya kan? Jadi saya kira semua orang, semua wanita, semua lelaki itu handsome, cantik-cantik, comel-comel semua, guys. Gak ada yang jelek karena semuanya itu relatif, guys. Itu. Oke, geng, kita lanjut lagi.
Salah satu culture shock kerja di Malaysia adalah ketika public holiday atau libur nasional jatuh di hari Ahad atau Minggu. Orang-orang di sini, khususnya para pekerja, akan mendapatkan ekstra cuti di hari Senin. Enak banget kan? Jadi dapat cutinya lebih banyak, guys. Sedangkan kalau di Indonesia, public holiday-nya di hari Minggu, ya udah kita nggak dapat cuti lagi di hari Seninnya. Itulah biasanya orang Indonesia tuh malas banget kalau public holiday jatuh di hari Minggu atau Ahad. Biasanya office pada cuti di hari public holiday. Tapi karena company-ku ini global company yang setiap hari bisnisnya harus jalan, jadi di 8 Juli ini aku tetap kerja, Besti. Tapi emang gak rugi Kak kalau misalnya di public holiday kita tetap kerja? Jawabannya enggak, Besti. Jadi aku tetap dapat tambahan cuti yang aku bisa klaim di hari lain. Kalau kerja di public holiday gini, public transport biasanya sepi, nggak ada orang. Jadi bisa langsung dapat tempat duduk dan nunggu lift di kantor juga nggak lama karena nggak ada orang, guys. Tapi nggak enaknya waktu tunggu MRT di sini itu lebih lama kalau di public holiday dibandingin di hari biasa. Contohnya kalau di public holiday itu kadang-kadang aku bisa nunggunya sampai 9 menit. Jadi gimana guys? Kira-kira kalian tertarik nggak buat jadi budak korporat di Kuala Lumpur? Tapi ternyata guys ya, memang ada banyak sekali pengalaman-pengalaman pekerja-pekerja Indonesia guys ya, yang dikongsikan oleh channel Arus Story nih guys ya. Ada banyak guys, ada ramai juga ya pekerja-pekerja Indonesia yang sampai sekarang masih betah tinggal di Malaysia guys. Wah ini mantul guys ya, mantap betul. Dan so itulah guys ya, ternyata bukan hanya gaji saja, tapi memang ada faktor-faktor lain ya kenapa warga Indonesia sanggup lama kerja di Malaysia. Itulah guys, seperti yang saya katakan tadi, asalkan masuk secara sah, patuh, hormati undang-undang negara, dan jaga adab untuk orang-orang tempatan terutama guys ya, pasti akan diterima di mana-mana negara sekalipun guys ya. Itulah, so geng, macam mana boleh komen di ruang komentar guys ya. Jadi tertarik dan berminat juga guys saya untuk bekerja di sana. Oke, geng, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya, luar biasa. Saya minta maaf apabila mungkin kalau ada keselipan kata-kata baik di awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita lakukan sama-sama, silahkan kirim link videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Pak Loncong dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua geng. Amin ya rabbal alamin. Bye bye.